Selamat datang kembali di titik pencerahan, tempat di mana setiap rasa yang sulit dijelaskan akan kita pecahkan bersama. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita tapi jendela untuk melihat ke dalam diri sendiri, untuk memahami mengapa rasa itu datang, dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh hati kita. Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang selalu hadir di pikiranmu, seolah-olah dia punya kunci untuk membuka setiap sudut hatimu? Bahkan saat kamu tidak ingin memikirkannya, kamu sedang bekerja, sedang makan, atau bahkan sedang tertawa bersama teman, tiba-tiba bayangan dia datang, menari-nari di pikiranmu. Kenapa dia begitu sulit hilang? Apakah ini tanda cinta? Atau hanya kebiasaan yang mengikatmu pada masa lalu? Atau justru sebuah pesan yang ingin mengajarkanmu sesuatu? Mari kita telusuri jawabannya. 1. Hantu di pikiran. Kenapa dia tak pergi? Pernahkah kamu merasa seperti dikejar bayangan yang tak pernah mau pergi? Kamu mencoba fokus pada pekerjaanmu, menatap layar laptop dengan penuh konsentrasi. Namun di sela-sela ketikanmu, ada satu nama yang muncul begitu saja. Dia datang tanpa diundang, menembus kesibukanmu, dan membuatmu menghela napas tanpa sadar. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Otak kita memiliki kebiasaan untuk kembali ke hal-hal yang belum selesai, unfinished business. Itu sebabnya seseorang yang pernah mengisi ruang hati kita akan lebih sulit dilupakan dibandingkan orang yang hanya lewat. Pikiran manusia bekerja layaknya kaset yang diputar ulang. Semakin kita berusaha untuk melupakannya, semakin besar kemungkinan kita malah memikirkannya. Mengapa? Karena rasa yang tak selesai akan selalu mencari jalan untuk dituntaskan. Mungkin ada kata yang belum kamu ucapkan, janji yang belum ditepati, atau perasaan yang belum sempat kamu sampaikan. Itu semua menjadi magnet yang menariknya kembali ke dalam pikiranmu, bahkan di saat kamu tidak menginginkannya. Lalu apa artinya ketika dia hadir begitu sering? Ini artinya kamu punya cerita yang belum selesai. Mungkin kamu pernah menyimpannya sebagai seseorang yang nyaris, seseorang yang kamu harap bisa menjadi bagian masa depanmu, tapi tak pernah benar-benar jati. Atau bisa juga dia pernah menjadi rumah terindah, yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Ketika seseorang selalu ada di pikiranmu, itu artinya ada bagian dari dirimu yang masih terikat padanya. Entah itu cinta yang masih menggantung, atau luka yang masih berdarah. Bayangan dia yang datang dan pergi seperti hantu itu adalah tanda bahwa kamu masih berhutang pada dirimu sendiri untuk menuntaskan cerita itu. Entah itu dengan memaafkan, melepaskan, atau mengikhlaskan. 2. Antara cinta dan ketidakpastian. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat dia hadir di pikiranmu? Saat senyumnya tiba-tiba muncul dalam ingatanmu, pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya yang aku rasakan ini? Apakah ini cinta? Apakah ini kerinduan? Ataukah hanya kebiasaan? Kita seringkali tertipu oleh ingatan kita sendiri. Otak manusia sangat canggih dalam memoles kenangan. Kadang yang pahit bisa terasa manis hanya karena kita terlalu rindu pada masa-masa itu. Kamu mungkin mengingat dia saat kalian tertawa bersama, saat dia menggenggam tanganmu, saat kalian berbagi cerita yang membuatmu merasa istimewa. Namun, di balik semua itu, ada luka yang mungkin kamu abaikan. Cinta sejati seharusnya membawa kedamaian. Saat kamu mencintai seseorang, kamu seharusnya merasa tenang, bukan gelisah. Jika setiap kali mengingat dia membuatmu merasa cemas, takut kehilangan, atau bahkan membuatmu merasa tidak cukup baik, maka itu bukan cinta yang sehat. Itu adalah bayangan yang membelenggumu. Banyak orang terjebak dalam nostalgia, dalam rasa yang sebenarnya hanya sisa kebiasaan. Seperti seorang perokok yang sudah lama berhenti, tapi tiba-tiba ingin kembali hanya karena aroma tembakau yang terbawa angin. Begitulah otak kita selalu tertarik pada apa yang pernah membuat kita merasa hidup, meski itu mungkin menyakitkan. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku rindukan? Apakah aku rindu dia, atau rindu rasa yang dulu ada saat bersamanya? Terkadang kita tidak benar-benar merindukan orangnya, kita hanya merindukan sensasi dicintai, rasa memiliki, dan rasa berharga yang dia ciptakan dalam hidup kita. Itu artinya yang kita rindukan sebenarnya bukan dia, tapi versi diri kita sendiri saat bersamanya. Inilah kenapa seseorang selalu hadir di pikiranmu.
Karena kamu masih berhutang pada dirimu sendiri untuk menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Karena kamu sedang belajar untuk mencintai tanpa harus memiliki, dan melepaskan tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. 3. Apa yang harus kamu lakukan saat dia selalu dipikirkanmu? Setelah semua rasa itu kamu rasakan, setelah semua tanya itu kamu pertanyakan, lalu apa yang harus kamu lakukan saat dia selalu hadir di pikiranmu? Pertama-tama, berhentilah untuk melawan rasa itu, karena semakin kamu melawannya, semakin dia akan menuntut perhatian. Hadapi rasa itu dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap rindu yang hadir, setiap luka yang terbuka, setiap pertanyaan yang membuatmu resah. Biarkan rasa itu berbicara. Kadang rasa yang muncul bukan untuk kamu lari darinya, tapi untuk kamu fahami maknanya. Kedua, tanyakan pada dirimu, apa yang belum selesai antara aku dan dia? Apakah kamu masih menyimpan amarah? Apakah ada permintaan maaf yang belum kamu sampaikan? Ataukah kamu belum benar-benar menerima bahwa dia bukan lagi bagian dari hidupmu? Tuliskan semua itu. Kadang jawaban yang paling jujur hanya muncul saat kamu menulisnya di atas kertas. Ketiga, izinkan dirimu untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan apa yang dia lakukan, atau kamu ingin dia kembali. Memaafkan adalah hadiah untuk dirimu sendiri agar kamu tidak lagi terikat pada luka yang dia tinggalkan. Ingatlah, memaafkan bukan soal dia, tapi soal kamu. Keempat, rawat dirimu sendiri. Bangun kebahagiaanmu tanpa menggantungkan pada orang lain. Cintai dirimu sebagaimana kamu ingin dicintai. Saat kamu sudah penuh dengan cinta untuk dirimu sendiri, bayangan dia akan kehilangan kuasanya. Karena kamu tahu, kebahagiaanmu tidak lagi tergantung pada hadir atau tidaknya dia. Dan terakhir, percayalah, jika dia memang untukmu, semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan kalian lagi. Tapi jika tidak, biarkan dia pergi. Karena kamu layak untuk kebahagiaan yang tidak harus datang dari seseorang yang tak lagi nyata di hidupmu. 4. Bayangan yang menjadi cermin apa yang dicerminkan oleh dia? Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa dia selalu hadir di kepalaku? Bahkan saat aku ingin melupakannya, mungkin jawabannya bukan hanya soal dia tapi soal dirimu sendiri. Karena seringkali, orang yang selalu hadir di pikiranmu adalah cerminan dari apa yang belum kamu fahami tentang dirimu. Bayangan seseorang di benak kita ibarat cermin yang menampakkan wajah-wajah luka, harapan, dan ketakutan kita sendiri. Mungkin dia selalu muncul karena dia pernah membuatmu merasa berharga. Padahal jauh di lubuk hatimu kamu masih merasa kurang layak dicintai. Mungkin dia pernah membuatmu tertawa. Padahal kini kamu sedang berjuang menghadapi kesepian yang mendalam. Atau mungkin dia adalah simbol dari sesuatu yang pernah kamu perjuangkan dengan sepenuh hati dan ketika itu gagal, kamu kehilangan bagian penting dari dirimu sendiri. Bayangan dia hadir karena hatimu ingin mengingatkan, ada bagian dirimu yang dulu pernah tumbuh bersamanya. Mungkin kamu pernah merasa lebih berani, lebih ceria, atau lebih hidup saat bersamanya. Dan saat dia pergi, kamu merasa kehilangan semua itu. Itu sebabnya dia masih terus muncul bukan sekadar karena kamu belum move on, tapi karena kamu sedang belajar menemukan kembali bagian dirimu yang hilang saat dia pergi. Jadi, saat dia hadir di pikiranmu, cobalah melihat lebih dalam. Apa yang dia cerminkan tentang diriku sendiri? Apakah itu rasa takut? Apakah itu kebutuhan untuk dihargai? Ataukah itu rasa rindu untuk kembali menjadi dirimu yang dulu? Saat kamu menemukan jawabannya, kamu akan lebih mudah berdamai dengan rasa itu dan lebih bijak dalam memilih. Apakah dia masih pantas kamu tunggu? Atau sudah saatnya kamu melepaskan? 5. Saat cinta menjadi pelajaran apa makna di balik semua ini? Jika seseorang selalu hadir di pikiranmu, mungkin itu bukan hanya tentang rindu yang biasa. Mungkin itu adalah pelajaran yang semesta kirimkan padamu agar kamu belajar tentang cinta yang lebih dewasa. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban kenapa. Padahal yang lebih penting adalah untuk apa? Untuk apa rasa ini hadir? Untuk apa bayangan dia muncul begitu sering? Untuk apa rasa sakit itu muncul lagi dan lagi? Karena rasa yang dalam dan sering datang biasanya bukan sekadar kebetulan, itu adalah undangan untuk memahami makna yang lebih besar. Bisa jadi dia hadir agar kamu belajar apa itu kehilangan.
Agar kamu memahami bahwa mencintai tidak selalu harus memiliki. Agar kamu paham bahwa cinta yang sehat bukan soal siapa yang paling sering hadir di pikiranmu, tapi siapa yang membuatmu merasa damai saat bersamanya. Bisa jadi dia hadir agar kamu belajar berdiri sendiri, agar kamu menyadari bahwa kamu utuh tanpa dia, agar kamu tahu bahwa kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Atau bisa jadi dia hadir agar kamu belajar memaafkan. Memaafkan bukan hanya dia, tapi juga dirimu sendiri atas semua luka yang pernah kamu biarkan bertumbuh. Rasa yang dalam tidak pernah datang tanpa sebab. Jika dia masih hadir di pikiranmu, maka itu berarti pelajaranmu belum selesai. Jangan terburu-buru untuk mengusir rasa itu. Hadapi. Tanyakan. Fahami. Karena saat kamu sudah menemukan maknanya, bayangan dia akan berubah dari beban menjadi pelajaran. Dan saat itu terjadi, kamu akan melihat yang kamu kejar selama ini bukanlah dia, tapi dirimu sendiri yang ingin kamu temukan kembali. Jati, apa artinya ketika dia selalu di pikiranmu? Itu artinya kamu sedang belajar untuk menuntaskan cerita yang belum selesai tentang cinta, tentang luka, atau tentang melepaskan. Itu artinya kamu sedang belajar menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih dewasa. Jangan pernah takut untuk merasa, karena setiap rasa punya makna. Dan jangan pernah takut untuk melepaskan, karena melepaskan bukan berarti menyerah tapi memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang lebih sejati. Terima kasih sudah menonton Titik Pencerahan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, setiap rasa punya jawabannya dan setiap cerita selalu punya jalan untuk diselesaikan.